Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan rahmatnya. Hari ini kita bisa bertemu kembali di kelas online ya, dengan menggunakan platform Google Classroom. Alangkah baiknya sebelum mulai perkuliahan untuk hari ini atau kita untuk mendapatkan materi pada kali ini, alangkah baiknya kita awali dengan doa berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Ya. Berdoa selesai. Untuk pertemuan hari ini adalah pertemuan ke-7 ya. Setelah kita kemarin melakukan UTS ya. UTS kita lanjut untuk materi yang ke-7. Oke. Materi yang akan kita diskusikan pada sore hari ini adalah iklim kerja ya, terkait head stress dari hygiene industry. Nah, nanti kita akan membahas dua topik ya, baik itu head stress sendiri dan bagaimanakah secara manajemen kita mengatasi dari head stress tersebut. Iklim kerja. Total beban panas yang diterima oleh tubuh pekerja akibat adanya kombinasi dari beberapa faktor. Yang pertama dari metabolisme tubuh, yang kedua itu panas dikarenakan faktor lingkungan kerja, baik itu suhu, kelembaban, radiasi, atau pergerakan udara. Dan yang terakhir itu adalah pakaian yang digunakan oleh pekerja. Jadi ada 3 ya, total beban panas yang diterima oleh tubuh. Nah, sumber dan kerja yang beresiko salah satunya apa? Pada site ya, di perkebunan ataupun pertambangan ya. Selain itu juga dari petugas delivery ya. Dan berikutnya ada juga terkait petugas dari pemadam kebakaran. Nah, ini adalah sumber-sumber dari resiko dan juga pekerjanya ya. Nah, ada gambar lain ya. Ini ada cooking pada saat koki memasak ya. Ada di area gudang-gudang yang sangat luas pengap. Ada juga insinerator nih, tempat untuk pembakaran ya. Pembakaran dan juga proses dari oil dan gas. Berikutnya ada efek kesehatan. Nah, efek kesehatan akibat dari head stress ini jadi perubahan dalam tubuh akibat pajanan head stress ada tingkatannya ya, baik tingkat rendah ataupun tingkat sedang. Nah, berikutnya ada respon adaptif ya, di mana tidak membahayakan kesehatan, tetapi itu menimbulkan ketidaknyamanan, terus juga denyut nadinya meningkat. Selain itu juga efeknya itu produksi keringat yang berlebih. Nah, untuk efek kesehatan tingkat sedang yaitu ada perubahan dalam tubuh akibat pajanan head stress ini ya. Salah satunya apa untuk tingkat sedang? Bisa mengakibatkan iritasi kulit atau ruam akibat lingkungan, panas dan lembab biasanya pada leher ataupun pada lipatan-lipatan siku. Nah, itu efek kesehatan akibat dari head stress tersebut ya. Adapun tingkat tingginya, nah salah satunya apa? Perubahan sistem peredaran darah yang tidak dapat beradaptasi dengan suhu panas atau suhu yang berlebih yang diterima oleh tubuh bisa mengakibatkan lelah. Setelah lelah menjadi lemas, setelah itu timbul juga pusing kepala ya, bisa mengakibatkan mual, muntah, dan sakit kepala serta vertigo ya. Nah, ini perubahan dari efek kesehatan tersebut. Berikutnya ada juga perubahan dalam tubuh akibat pajanan head stress terkait yang tingkat tinggi, yaitu dehidrasi atau kurangnya aklimatisasi, pusing, bisa mengakibatkan pingsan, sakit kepala ringan saat berdiri dalam waktu lama atau tiba-tiba bangun dari posisi duduk ataupun berbaring. Berikutnya tingkat tinggi ada efek lebih signifikan daripada heat exhaustion, dapat menyebabkan kematian. Tubuh tidak dapat mengendalikan suhu tubuhnya ataupun suhu tubuh itu naik drastis. Nah, gejalanya suhu tubuh sangat tinggi, keringat sangat banyak, kehilangan kesadaran sampai dengan kejang-kejang. Nah, bagaimanakah kita mengatasi dari head stress ini ya? Bagaimanakah secara manajemen kita mengatasinya? Nah, yang pertama kita perlu mengingat
terkait kode yang perlu diingat oleh K3, yaitu AREP ya, di mana A-nya itu antisipasi, R-nya itu rekognisi, E-nya pengendalian, E-nya evaluasi, P-nya itu pengendalian. Nah, cara mengantisipasi dan rekognisi kita bisa menggunakan cara dengan survei jalan selintas atau walk-talk survey. Walk-talk survey itu untuk mengamati apa saja. Nah, kita bisa mengamati lingkungan kerjanya, proses kerjanya, misalnya proses kerja yang menghasilkan panas. Terus juga kita bisa melihat ya suhu dan kelembaban yang ada di area tersebut ya. Selain itu kita bisa memperhatikan aliran udara ya menggunakan alat, apakah aliran udaranya baik atau kurang baik. Nah, berikutnya pakaian yang digunakan oleh pekerja juga diperhatikan, apakah itu menimbulkan heat atau tidak. Tentu saja selain pakaian, tentu saja APD ya, alat pelindung diri yang digunakan. Selain melihat kecepatan aliran udara, kita lihat juga sistem ventilasinya ya, baik secara fisiknya apakah sesuai atau tidak. Berikutnya, apabila di lingkungan kerja itu cukup panas, maka kita perhatikan ya sumber atau ketersediaan air jaraknya jauh atau tidak, dapat dijangkau atau tidak ya. Terus kehigienisannya juga kita bisa lihat apakah sesuai baku mutu atau tidak ya. Secara fisik parameter air sudah tahu ya rekan-rekan sekalian. Nah, berikutnya adalah pengaturan waktu kerja dan istirahat. Selain itu, keluhan yang dirasakan oleh pekerja juga diperhatikan. Ya, apabila teridentifikasi lingkungan kerja dengan panas ekstrim, maka lakukanlah kajian risiko terhadap pajanan tadi ya. Berikutnya, selain antisipasi rekognisi, kita bisa melakukan E ya, yaitu evaluasi. Nah, evaluasi untuk mengukur lingkungan kerja, kita bisa menggunakan alat ya, Thermal Environment Monitor. Nah, dengan ini ada 3 sensor ya, baik itu dia bisa mendeteksi sensor suhu kering, dry bulb, suhu basah, dan suhu bola dengan menggunakan sampling kurang lebih 60 menit. Nah, ini untuk area monitor ya. Berikutnya ada juga personal monitor. Nah, pengukuran head stress pada pekerja. Nah, ini dipakainya tidak di lingkungan kerja, tapi oleh personalnya. Nah, pengukuran dilakukan selama satu shift kerja ya. Ada yang 8 jam, ada juga yang satu shiftnya itu 12 jam. Oke. Berikutnya, setelah dievaluasi, dilihat ya hasil-hasilnya, maka dilakukan berikutnya apa? Nilai ambang batas. Nah, nilai ambang batasnya itu sesuai dengan Permenaker nomor 5 tahun 2018 dan juga Permenkes nomor 70 tahun 2016. Di sana terlihat ya ada NAB batas-batas, misalnya alokasi waktu kerja dan istirahat 0 sampai dengan 100%. Nah, NAB-nya apabila hasilnya 31,0 dari alokasi kerja 75 sampai 100 itu bisa dikatakan ringan dan seterusnya. Nah, catatan ISBB atau dikenal dengan istilah WBGT, Global Temperature, merupakan indikator iklim lingkungan kerja. Nah, ISBB di luar ruangan dan ada juga ISBB dalam ruangan dengan parameter-parameter yang berbeda ya. Notnya tidak diperbolehkan karena alasan dampak fisiologis. Next, nah di sini juga ada ya kategori dari beban kerja. Nah, kategorinya apa? Kategori istirahat itu harus laju metaboliknya itu 100 sampai dengan 125. Contoh aktivitasnya duduk ya. Berikutnya ada beban kerja dari kategori ringan. Nilainya itu 125 sampai 235 ya. Maka contoh aktivitasnya duduk sambil melakukan pekerjaan ringan dengan tangan atau dengan kaki ya. Nah, mengemudi berdiri sambil melakukan pekerjaan. Berikutnya ada kategori sedang ya, di angka 235 sampai 360 ya. Maka contoh aktivitasnya ini adalah dengan beban ya, menarik beban secara ringan tapi atau berjalan biasa. Nah, berikutnya ada kategori berat dan sangat berat dengan laju metabolik dari 360 sampai dengan lebih dari 465. Nah, ini adalah contoh aktivitas yang perlu diperhatikan ya. Berikutnya, menentukan beban kerja sudah dijelaskan pada Permenkes nomor 70 tahun 2016 ya.
Nah, menentukan beban kerja tadi itu seperti apa ya? Contohnya itu kan nilai ini lagi metaboliknya itu contohnya apa? Nah, dengan menggunakan formula rumus seperti ini ya. Berat badan pekerja misalnya 60 kilo atau 65 kilo per nilai standarnya itu rumusnya 70 kg dikali laju metaboliknya. Nah, kita bisa lihatlah laju metaboliknya misalnya ringan. Ternyata pekerjanya duduk sambil melakukan pekerjaan. Nah, bisa dikalikan dengan 180 ya. Nanti hasilnya kita bisa lihat nih hasilnya angka 125 atau di angka lebih dari 465. Nah, itu cara untuk mengevaluasi kategori dari beban kerja. Oke. Berikutnya ada juga evaluasi koreksi terkait pakaian kerja. Nah, jenis pakaian kerja itu ada pakaian kerja biasa sampai dengan penggunaan pekerja yang terbatas ya. Menurut Permenaker nomor 5 tahun 2018 dan Permenkes nomor 70 tahun 2016. Nilai koreksi yang dapat ditambahkan pada hasil itu dimulai dari 0 sampai dengan plus 11. Ya, ini adalah rumusnya tadi. Ya. Untuk pengendaliannya, kita perlu mengingat terkait segitiga terbalik. Dimulai dari eliminasi, menghilangkan sumber bahaya, substitusi, digantikan sumber bahayanya, engineering control, modifikasi ya, teknis, dan administrasi kontrol untuk SOP, dan yang terakhir adalah PPE atau APD ya, pelindung diri. Nah, untuk pengendaliannya, tadi sudah disebutkan ya, mengeliminasi yaitu menghilangkan sumber panas tempat kerjanya apabila bisa dilakukan dengan eliminasi tadi. Apabila tidak bisa dihilangkan karena memang misalnya di area untuk insinerator ya itu menggunakan sumber panas tidak bisa dihilangkan Pak, coba dilakukan apa? Substitusi, yaitu mengganti mesin peralatan atau proses kerja yang menghasilkan panasnya. Oke, setelah itu masih juga sulit ya untuk menggantinya, bisa menggunakan isolasi sumber panasnya atau isolasi pekerjanya, dilakukanlah ventilasi yang baik dan penyediaan shelter untuk istirahat dari sumber panas. Berikutnya kita bisa menggunakan pengendalian dengan pengaturan waktu kerja atau istirahat dengan administrasi kontrol, pengaturan beban kerja pada lingkungan atau panas. Bisa juga melakukan prosedur kerja yang baik, melakukan pendidikan atau edukasi kepada pekerja. Nah, ini nih penting, penyediaan air minum ya, agar tidak dehidrasi, atau aklimatisasi, yaitu adaptasi ya. Biasanya kalau pekerja kantoran, terus pindah nih ke site area gitu kan, site area lingkungan secara fisik. Nah, itu pasti kaget ya tubuhnya, maka diperlukan adaptasi kurang lebih 5-7 hari agar pekerja dapat beradaptasi dengan panas ya. Kemudian bisa ditingkatkan kurang lebih 1-2 minggu untuk mencapai aklimatisasi tadi. Oke. Berikutnya ada PPE atau atau APD ya, alat pelindung diri. Nah, dengan penggunaan pakaian yang sesuai dengan lingkungan kerja dengan bahan yang dapat menyerap keringat, misalnya katun yang tidak terlalu tebal. Oke. Nah, singkat ya untuk hygiene industri sesi 6 sesi 7 ini ya, sesi 6 ini terkait tadi. Nah, untuk referensinya, rekan-rekan mahasiswa bisa melihat lebih banyak di mana sih Pak? Nah, di sini ya. Ada di Center of Disease Control of Prevention ya. Terus ada juga dari Permenaker ya, RI nomor 5 tahun 2018 tentang K3 lingkungan kerja. Ada juga Peraturan Menteri Kesehatan nomor 70 tahun 2016 tentang standar persyaratan kesehatan lingkungan, dan juga dari OSHA. Ya. Oke, rekan-rekan sekalian, berikut tadi pemaparan terkait sesi 7 ya, terkait head stress yang sudah saya paparkan. Nah, berikutnya rekan-rekan bisa aktif di LinkedIn ataupun bisa aktif di Google Classroom ya, untuk memuat diskusi yang lebih menarik. Tuh. Oke, jangan lupa absennya juga diisi. Nah, di akhir sesi ini kita akhiri dengan doa ya. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa gitu aja. Ya, berdoa selesai. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.